Markus pasal 16 ayat 9-18. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir 7 setan dari dia. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang mengiringi Yesus sebelumnya dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada yang lain, tetapi mereka pun tidak percaya kepada kedua orang itu. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, di kalender gereja kita masih dalam masa menantikan yang lagi 18 hari kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 9 Mei 2024 mendatang ya. Jadi sekarang kalau secara kalender gereja adalah masa-masa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, mengalahkan maut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau menurut pembacaan tadi, pertama-tama Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena waktu di kuburan ya. Dan di kitab Injil lain dikatakan Maria Magdalena kira itu tukang kubur, penjaga kubur, padahal Tuhan Yesus ya. Tapi akhirnya dia kenal. Dan Maria Magdalena ini terkenal karena Tuhan Yesus pernah mengusir 7 roh jahat yang menyerang dia. Kalau menurut cerita dari rakyat ke rakyat turun-temurun, Maria Magdalena itu punya 7 suami. Dan ke-7 suaminya itu mati. Jadi itu dia sedang dirasuk oleh roh-roh jahat. Sebanyak 7 roh jahat yang menyebabkan ke-7 suaminya mati semuanya. Tetapi ketika ketemu Tuhan Yesus mengusir ke-7 roh jahat itu. Kemudian selain Maria Magdalena, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada perempuan-perempuan lain, yaitu Yohana. Siapa itu Yohana? Istrinya Kusa. Kusa itu adalah bendahara Raja Herodes ya. Kemudian ada Maria ibu Yakobus. Yakobus ini adalah masih sepupu dengan Tuhan Yesus ya, secara garis darah ya. Maria punya suami itu Kleopas, yang 2 orang jalan ke Emmaus. Dan yang ketiga Maria yang disebut Salome, yaitu ibu dari murid Yohanes dan Yakobus. Suaminya adalah Zebedeus, jadi disebut anak-anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus ya. Tuhan juga menampakkan ketiga wanita ini, dan baik Maria Magdalena maupun ketiga wanita ini, mereka pergi. Dan ada lagi 2 orang waktu perjalanan ke Emmaus, yaitu Kleopas dan temannya.
Dan keempat, 6 orang ini pergi ke 11 murid yang sedang berkumpul, sedang menangis, sedang sedih di dalam satu ruangan tertutup. Ya. Tetapi mereka juga tidak percaya pemberitaan dari Kleopas dan temannya maupun Maria Magdalena, tidak percaya juga apa yang disampaikan Salome, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Mereka tidak percaya. Mereka lupa Tuhan Yesus pernah katakan sebelum disalib dia akan mati, tetapi pada hari ketiga akan bangkit. Jadi murid-murid lupa akan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Nah, lihat ya, apa pelajaran buat kita ya. Sedangkan murid-murid yang selama 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus bisa lupa apa perkataan Tuhan Yesus bahwa dia akan bangkit. Dan apa dampaknya bagi kita yang adalah murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman? Jangan-jangan iman kita sudah mulai menyusut, menurun, sehingga perkara kebangkitan Tuhan Yesus tidak lagi kita sudah anggap itu biasa, ritual, ya. Tetapi kita diingatkan melalui pembacaan firman hari ini bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah dasar iman kita. Sebab setelah itu dari pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus berkata, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Israel saja ya, tetapi ke seluruh dunia, dan baptislah mereka dan ajarlah mereka sesuai apa yang pernah aku, Tuhan Yesus, ajarkan kepada kamu. Nah, ini perintah Tuhan Yesus ya. Ini biasa disebut Great Commission atau amanat agung ya. Great Commission itu adalah amanat agung Tuhan Yesus, yaitu kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman, kita juga mendapat perintah itu, yaitu kita pergi memberitakan Injil, membaptis dan mengajar sesuai apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan. Dan ada tanda-tanda yang menyertai kita yang diutus Tuhan. Tanda-tandanya ada 5 ya. Saya catat di sini. Yang pertama, tanda itu adalah bisa mengusir setan ya. Tuhan katakan, pergilah, aku memberikan kamu kuasa pada waktu kamu memberitakan Injil, yaitu amanat agung pertama. Tandanya yaitu kamu kuberi kuasa mengusir setan-setan demi namaku, yaitu nama Tuhan Yesus ya. Jadi kita sebagai murid-murid Tuhan di akhir zaman, kita diberi kuasa untuk mengusir setan-setan, roh-roh jahat dengan nama Tuhan Yesus. Tidak pakai nama lain ya, jangan. Terus yang kedua, tanda yang kedua, murid-murid Tuhan itu waktu diutus termasuk kita akan berbahasa lain, yaitu bahasa yang baru yang sekarang kita sebut bahasa roh ya. Kemudian yang ketiga, Tuhan katakan kamu akan memegang ular dan tidak apa-apa. Dan yang keempat, sekalipun kamu minum racun, itu tidak mendapat celaka buat kamu. Dan yang kelima tandanya, ketika kamu meletakkan tangan di atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Jadi ketika pergi memberitakan Injil Kristus, murid-murid dilengkapi otoritas dan kuasa Roh Kudus, yaitu pada waktu mereka terima ketika hari Pentakosta yang nanti kita rayakan ya. Masih lama ya, masih 1 bulan lebih. Nah, dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus itu, kita akan dapat mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus, dengan nama Tuhan Yesus. Kemudian mendapat bahasa-bahasa yang baru, yaitu bahasa roh. Dan itu terjadi pada waktu keturunan Roh Kudus ya, hari Pentakosta. Murid-murid semua berbahasa
bahasa lain, yaitu bahasa Arab, bahasa Mesir, bahasa Afrika. Karena waktu itu di Yerusalem pada waktu hari Pentakosta, semua orang-orang Yahudi dari negara manapun berkumpul untuk merayakan hari Pentakosta. Ada yang datang dari Maroko, dari Italia, dari Yunani, itu orang-orang Yahudi ya, yang sedang diaspora waktu itu, sedang mencari hidup di negara lain. Mereka pulang, dan ketika mereka melihat murid-murid berbahasa dari asal negara mereka, mereka heran. Dan isi dari bahasa roh itu tentang siapa Tuhan Yesus, tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang pelayanan Tuhan Yesus, tentang kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang kita akan rayakan 18 hari lagi ya, pada tanggal 9 Mei 2024. Ya, jadi itu tandanya dengan berbahasa roh. Nah, kemudian diberikan kuasa bisa memegang ular. Ini bisa ditafsir dua macam ya. Betul-betul ular berbisa dipegang dan tidak berbahaya. Sebab kalau ular berbisa kita pegang, kita dipatok, bisa mati ya. Tapi Tuhan katakan, kamu memegang ular dan tidak celaka. Tapi bisa juga diartikan kiasan, artinya kita memegang ular, artinya kita mengalahkan iblis sebagai kiasan dari ular itu ya. Ular kan kadangkala dikiaskan kepada iblis ya, setan-setan ya. Kemudian ketika minum racun, kita diracuni tidak apa-apa dan tidak celaka. Kemudian ketika menumpangkan tangan buat orang sakit terjadi kesembuhan. Ya, dari pengalaman kita Warlord Ministry melakukan pelayanan, ada dari 5 tanda ini kita pernah lakukan. Misalnya ketika kita melayani ya, atau sedang KKR waktu itu, kebaktian kebangunan rohani, terjadi dua pelepasan, yaitu mengusir setan-setan. Jadi tanda yang pertama kita Warlord sudah mengalami ya, sudah melakukan. Tanda yang kedua yaitu berbicara dalam bahasa roh. Ini juga di anggota Warlord ada beberapa yang sudah menerima karunia berbahasa roh ya. Dan yang ketiga bisa memegang ular. Kalau ditafsir ini bisa mengalahkan iblis, itu juga sudah kami lakukan. Yaitu pernah melayani seorang gadis yang inisialnya Delta Papa, dan ada lagi seorang gadis di Gorontalo dengan inisialnya Saudari Fanta F. Itu ketika dirasuk oleh iblis yaitu Lucifer, kami mewakili Warlord melakukan pengusiran dan si Lucifer pergi ya. Jadi sudah juga kita lakukan ini, dan juga pernah kepada seorang ibu di Gorontalo dan juga di Sentul City, seorang gadis dari Karo, kita melakukan pengusiran legion ya, roh jahat yang banyak itu. Jadi tanda-tanda pengusiran setan sudah, berbahasa roh sudah, memegang ular dalam arti juga ada kaitannya dengan menaklukkan iblis, dan sisa minum racun ini belum pernah ya. Dan yang kelima, meletakkan tangan di atas orang sakit, ini juga sudah kita lakukan dan terjadi kesembuhan yang ajaib. Salah satu kesaksian ketika melayani seorang gadis yang dengan inisial Charlie, ketika dia sedang dirawat di rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura. Dia menderita kanker darah, leukemia stadium 4. Dan ketika kami mendoakan lewat telepon, terjadi kesembuhan ajaib. Gadis tersebut sembuh secara instan ya. Jadi mujizat sampai hari ini masih terjadi ya. Asal kita sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Allah Roh Kudus yang ada pada kita. Dan marilah
dengan karunia-karunia Roh Kudus yang ada pada kita, marilah kita menjalankan amanat agung. Dimanapun kita berada, kapan saja dan kepada siapa saja, kita memberitakan siapa itu Tuhan Yesus. Dengan talenta yang kita punya masing-masing dan hikmat serta kuasa Roh Kudus. Sehingga sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, banyak jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan melalui kesaksian dan pelayanan Warlord Ministry ini. Demikianlah pembahasan firman Tuhan pada hari ini, dan nanti Oma Palar yang akan melengkapinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman Warlord di rumah. Kita jumpa lagi pada siang ini. Saya menambahkan apa yang Opa katakan, hanya menambahkan dan sedikit melengkapi. Dari Markus 16 ayat 9 sampai 14. Bagaimana di situ menunjukkan penampakan diri Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Di sini dikatakan pada murid-muridnya. Yang lalu kita juga sudah berbicara. Dalam pembacaan ini saya baca ada inti, saya melihat dari pribadi murid-murid Tuhan. Di situ kata ketidakpercayaan. Saya merenungkan, tertantang, sekian lama mereka hidup bersama Tuhan Yesus, tapi firman yang kita baca pada siang ini begitu banyak mengatakan semua ketidakpercayaan. Apa yang menjadi dasar ketidakpercayaan mereka? Saya merenungkan, membaca dari firman dan kitab lain bahwa semua mengatakan ketidakpercayaan. Ya, sekali lagi saya katakan kenapa ya? Saya melihat, saya renungkan ketidakpercayaan mereka melihat Tuhan tidak pada posisi yang sebenarnya Tuhan mau. Tapi ini adalah merupakan proses Tuhan waktu Tuhan ada di dunia. Bagaimana Tuhan menjalankan tugasnya. Jadi pada waktu itu saya merenungkan Tuhan belum memberikan satu tugas, menampakkan tugas yang benar. Tapi Tuhan sudah mengatakan pada murid-muridnya, ya, kelengkapan yang kita baca mengenai Tuhan ada di dunia ini sampai akan berakhir. Di situ ada ketidakpercayaan. Saya mengerti setelah merenungkan waktu itu Tuhan belum menyatakan, belum memberikan kuasa kepada mereka, ya. Dan saya melihat bagaimana mereka waktu itu melihat Tuhan bukan dengan mata yang Tuhan mau ada pada mata mereka, tapi mereka masih melihat Tuhan dengan dunia dan dunia mereka, karena waktu itu mereka dijajah. Saya tidak mengulangi bagaimana menderita, ya. Saya tidak mengulangi lebih dalam lagi. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengetahui. Tapi bagaimana posisi murid waktu itu, ketidakpercayaan. Saya sangat mengerti karena tugas yang Tuhan, saya ulangi, tugas yang Tuhan berikan nanti belum sempurna. Ya, inilah proses menuju sempurna. Dan apa yang Tuhan tegur mereka karena tidak percayanya. Tapi yang saya melihat pada akhir-akhir dia mengatakan menuju terangkat ke surga, pertemuan-pertemuan khususnya dengan murid-muridnya. Di situ dia menyatakan, membuka pikiran mereka, yaitu bagaimana dari kitab Taurat Perjanjian Lama harus digenapi waktu dia datang. Nah, pada akhir kehidupan, akhir pertemuannya dengan murid, dia menyatakan itu. Di kitab lain ada yang katakan Tuhan membuka wawasan mereka, memperlihatkan, menyadarkan mereka. Di kitab lain Tuhan menghembusi mereka,
Nah, itu semua sama di kitab Injil itu ada, tapi kita harus baca. Tapi saya melihatnya bagaimana Tuhan menyatakan waktu pertemuan terakhir dengan murid-muridnya, dia menyadarkan, ya, waktu itu ada satu kata yang sangat saya tertarik, dia menghembusi mereka. Sebenarnya itu dia menghembusi, Tuhan menyatakan rohnya berikan kepada murid-muridnya. Ya, saya melihat di sini waktu Tuhan berkumpul dengan murid-muridnya saat akan berpisah nanti, ya, ke angkat di surga, lebih utama Tuhan memberikan pribadinya. Begitu banyak kita membaca bagaimana Tuhan khususkan murid-muridnya, ya, dia hembuskan. Kita melihat lagi waktu di Kisah Rasul, jangan kamu akan meninggalkan tempat ini sebelum itu dengan pengikut-pengikutnya begitu banyak. Tapi kita melihat pembacaan hari ini khusus untuk murid-muridnya, ya, khusus anak-anaknya. Kalau kita bawa ke zaman kita adalah muridnya, kita adalah anak, sudah dikatakan anak, lebih dalam lagi. Jadi Tuhan katakan pesan waktu dia membusi itu, ya, maka semua apa yang tadi mereka tidak mengerti, semua mereka mengerti. Dan pada akhirnya seperti yang Opa berikan tadi, bahwa dia menyatakan kamu akan menjadikan bangsa itu carilah murid pengikut-pengikutku dan baptislah mereka sesuai apa yang Tuhan tugaskan pada mereka pada pembacaan kita siang ini. Itulah yang saya sedikit mengatakan poin-poin pada akhirnya Tuhan menyatakan, ya, pada pembacaan terakhir, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Mari teman-teman, sesudah waktu itu Tuhan yang sendiri yang membuka mata mereka, membuka hati mereka. Tapi bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita tunggu Tuhan untuk menyatakan seperti murid-muridnya pada pembacaan kita? Bapak Ibu, kita adalah generasi akhir zaman. Kita sudah menerima semua itu. Yang lebih jelas lagi, Tuhan mengatakan Roh Kudus sudah tinggal dengan kita. Waktu Tuhan hembusi, belum waktu Tuhan katakan jangan tinggalkan, saya akan memberikan. Tuhan hembusi, maka murid-muridnya terbuka pikirannya. Tuhan menerangkan semua harus digenapi, ya. Dan apa selanjutnya saya tidak ulangi. Nah, kata murid-murid itu untuk saya sangat khusus. Tapi mari kita bawa untuk generasi kita. Akan lebih khusus lagi karena Roh Kudus sudah ada. Tuhan sudah kirim Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Lebih hebat, ya, lebih banyak hal-hal yang Tuhan buka. Dan apa yang Tuhan tugaskan yang diperlengkapi dengan kamu menginjak ular, ya, kamu makan racun pun tidak akan terjadi. Dan kenyataan, ya, generasi kita yang menikmati begitu besar karunia berkat Tuhan bagi kita, khususnya anak Tuhan di dalam generasi akhir zaman ini. Melihat apa yang Tuhan katakan, pesan, kamu akan menginjak ular, kala jengking, kamu makan racun tidak akan berhasil. Saya bawa kepada pengalaman kami. Saya bisa berbicara di situ, Bapak Ibu, bagaimana ini terjadi dan itu makin terjadi. Bukan saja dengan kami. Kalau Bapak Ibu dibawa dengan keadaan zaman ini, sekarang begitu banyak hal-hal demikian. Sangat-sangat nyata. Tuhan punya pekerjaan karena Tuhan tahu dia sebentar lagi datang. Tuhan ingin membawa setiap ciptaannya untuk mengenal dia. Nah, itulah tugas kita. Dari murid-murid kita sekarang adalah muridnya, bahkan anaknya sekalipun, bahkan kita sebagai anaknya. Sungguh hebat sekali untuk generasi kita. Mari kita bawa pesan Tuhan ini. Kita jalankan, menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, mujizat terjadi dan itu nyata. Kami melayani begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dipikirkan secara manusia. Yang tidak ada bisa ada. Yang kita rindukan bisa ada langsung. Dan kita dididik Tuhan begitu hebat. Tetapi tergantung sekarang dari anak-anaknya. Maukah
Maukah kita? Kalau kita katakan lagi kita tidak percaya, kita kembali kepada zaman murid-murid. Ya, kita sekarang sudah lengkap, tidak ada alasan untuk kita tidak percaya. Sebenarnya bukan tidak percaya. Mungkin Bapak Ibu di rumah teman-teman percaya, tapi keadaan dunia membuat kita terintimidasi, membuat kita keadaan yang sangat rentan untuk mengatakan Tuhan tidak bisa mengatakan Tuhan tidak menyertai kita. Tapi kalau kita selalu dengan firman Tuhan, kita selalu intim dengan Tuhan, mendekatkan diri kita dengan Tuhan, dan kita pakai Tuhan yang menuntun kehidupan kita, terjalin komunikasi yang indah dengan Tuhan, maka apa yang Tuhan katakan, kamu akan membuat mujizat, membawa misi pelayananku, penginjilanku kepada semua orang yang membutuhkan. Bahkan kita akan melihat lebih dalam lagi. Ada orang yang mau tapi tidak ada yang bisa mengatakan. Kita akan lebih peka kalau kita pakai Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Lebih peka setiap saat. Bapak Ibu, mintalah kepekaan dengan Roh Kudus, agar semua apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, Roh Kudus yang berbicara dengan kita. Roh Kudus menjaga kehidupan kita tidak keluar dari jalur Tuhan. Maka apa yang Tuhan inginkan dari kita, kita akan melihatnya. Tuhan akan memberikan kita melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa dunia memberikan. Tuhan berikan ini. Intinya di sini Bapak Ibu adalah dari kita. Tuhan siap. Tuhan menunggu kita. Maukah engkau? Maukah kamu dengan aku? Itu kebebasan. Kita manusia memilih yang mana. Itulah akhirnya Tuhan mau katakan kepada murid-muridnya, bekal Tuhan sudah berikan, kita pun terima itu untuk zaman kita. Mari kita bertekad, aku mau jadikan kehidupanku, keluargaku adalah kehidupan di dalam Tuhan, adalah rumah doa bagi siapa saja yang memerlukan kita. Dan kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, kita tangkap, kita jala jiwa-jiwa, kita senangkan hati Tuhan dengan kita mempersembahkan apa yang Tuhan suka dan kita sudah lakukan. Itulah yang Tuhan inginkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dia berikan pesan ini kepada murid-muridnya, dan kita juga sudah menikmati, bukan akan menikmati, bahkan sudah menikmati. Sekarang kita mau bertambah lagi kekuatan kita, iman kita. Ya, Bapak Ibu, Tuhan sudah mau datang menjemput kita. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, pada akhir-akhir ini lihatlah kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan berbicara banyak sekali di segala segi kehidupan kita, ya, di dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, di mana di situ Tuhan berbicara mau menyatakan, aku sudah mau datang. Saya minta teman-teman, Bapak Ibu di rumah, arahkan kita fokus kepada khusus untuk kita kepada Tuhan, dan nyatakan kita harus mengerti Tuhan tidak lama akan menjemput kita. Arahkan pikiran kita pada Tuhan, dan kalau bisa arahkan pergerakan dunia ini kepada bangsa Israel. Karena gerakan kedatangan Tuhan itu dimulai dari bangsa Israel. Baca firman Bapak Ibu, saudara-saudari, karena firman itu kalau kita mau, Tuhan akan buka melalui karya Roh Kudusnya. Semua Tuhan buka, tidak ada yang tersembunyi. Sampai waktu kita menjalani kehidupan kita akan beda. Karena kita sudah tahu kedatangan Tuhan. Kita bekerja, lumba-lumba untuk mencari jiwa bagi Tuhan. Karena gerakan-gerakan pada beberapa minggu ini, bagaimana pergerakan di bangsa Israel, ya, kita lihat di situ, sangat arahkan ke situ. Karena gerakan kedatangan Tuhan, Bapak Ibu, itu tidak lama. Belajar firman. Di firman itu banyak sekali hal-hal yang akan terjadi. Tuhan tidak menyatakan tanggal dan waktu, tetapi dari kita belajar dengan firman, Roh Kudus akan berbicara dengan kita. Dan kita tahu tandanya makin dekat. Tinggal kita persiapkan kehidupan kita pribadi bersama keluarga. Itu saja kiranya firman pada siang ini membangkitkan semangat kita di dalam Tuhan.
kita jadikan diri kita seperti yang apa Tuhan inginkan, agar apa yang kita jalani tidak mengecewakan Tuhan, maka malah Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Kiranya apa yang kita bacakan dapat nalar kita menyelidiki firman Tuhan, itu menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu di rumah, teman-teman Warrot. Tapi kita jumpa lagi di minggu depan. Maranatha, Tuhan memberkati. Amin.